Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Seluruh hadirin dan hadirat yang kami muliakan, sebelumnya kita mengingatkan adab majlis bahwa kita talabul ilm itu artinya adalah beribadah kepada Allah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada tuntunannya, ada adab-adabnya, dan adab talabul ilm adalah tidak menjauh dari gurunya. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, hadis Jibril panjang sekali. La yura alaihi atharus safar. Kalau ingin belajar, seorang laki-laki harus berdandan. Paham nama buatan? Berdandan. Malaikat Jibril tidak dilihat seperti orang dari perjalanan. Gagah, bajunya bersih sekali. Kemudian Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad. Dekat kepada Rasulullah SAW sampai lututnya pun ditempelkan dan meletakkan tangannya di atas pahanya. Itulah Malaikat Jibril alaihissalam. Begitu tawadhu' di hadapan Allah dan di hadapan ulama, yaitu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab talabul ilm tidak boleh jauh-jauh, karena semakin menjauh dari Allah, Allah akan menjauh pula darinya. Maka di hadis yang terkenal, tiga seseorang di masa Rasulullah SAW, ada seseorang melihat majelis Rasulullah SAW. Satunya lihat pengajian tok, tinggal pergi. Satunya, pengajian, datang paling pojok. Gimana mboten? Ning ngarep isin. Nek ngantuk ketok ya, sandaran. Pengajian tidak boleh sandaran sama sekali, bukan adab talabul ilm. La yunalul ilmu birahatil jasad. Itulah riwayat imam dahulu, Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir yang ahli tafsir, ada di tafsir Ibnu Katsir. Dan banyak sekali diriwayatkan oleh para ulama terdahulu, ilmu tidak didapatkan dengan santai-santai. Jenengan belajar sandaran, enak, tidur nggih. Buat apa ngaji kalau ngau tidur? Tidur atau ngantuk yang rahmat hanya ketika jihad, ketika berperang. Nek ngantuk di waktu salat dan waktu kajian itu bukan rahmat, tapi nikmah. Bukan rahmah, bukan ni'mah, tapi niqamah. Itu adalah bala. Itu dari setan. Baik, itu hanya mengingatkan saja. Kemudian kita mulakan di kajian kita rukun ibadah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT, pondasi ibadah yang diridhai oleh Allah SWT, tatkala ibadah yang kita lakukan itu diawali dengan cinta karena Allah. Cinta karena kita salat karena cinta karena Allah, bukan isin. Engko ndak di tetangga bilang kok ora salat ning ndi ya. Mau zakat itu karena cinta kepada Allah, karena itu hak fakir miskin. Mereka membutuhkan Allah, menginginkan kita untuk mengeluarkan zakat, maka kita cinta Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Lebih mencintai Allah, subhanallah. Allah menginginkan harta kita berkah dengan namanya zakatun, yang artinya an-nama'u wat-tadhhir. An-nama'u wat-tazkiyah. Artinya adalah berkembang dan mensucikan. Ketika Allah menginginkan harta kita agar berkembang, berkah, menjadi luas dan suci, kita keluarkan zakatnya karena cinta kepada Allah, bukan karena nanti wong sugih kok orang metokke duit pelit men.
Allah. Kita beribadah pertama kali pondasi kita adalah karena sayang kepada Allah, cinta kepada Allah SWT. Allah memanggil kita, maka kita datang kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dipanggil oleh Allah. Kita mendatangi Allah Subhanallah. Maka kita lihat kisah yang dikisahkan, sebuah cerita yang bukan cerita dongeng. Itu adalah sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pada suatu hari menceritakan tentang dirinya sendiri. Ketika di jalan melihat seorang nenek-nenek yang sudah tua renta, belum waktunya azan. Kemudian sudah bersuci, bersiap-siap ke masjid untuk bertemu dengan Allah, bermunajat kepada Allah SWT, untuk memohon kepada Allah, dekat dengan Allah SWT. Kemudian Imam Ibnul Jauzi sedikit, "Nek, ini waktunya masih panjang, belum waktunya salat." Nenek ini kaget. "Hah? Waktunya sudah panjang. Jadi kita ini kalau dipanggil Allah baru datang. Jadi kita itu hamba, kalau dipanggil baru datang." Paham? Paham nama betul? Ya gitu kita semua. Bahkan dipanggil pun tidak datang. Maka Imam Ibnul Jauzi mengatakan, "Saya merasa diriku adalah seorang yang hina dan tercela." Kenal betul Bapak Ibu dengan Imam Ibnul Jauzi? Hah? Rak kenal. Gini apa betul? Siapa yang bisa menyebutkan 3 karangan Imam Ibnul Jauzi, saya kasih hadiah. 3 kitab dikarang oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Jangan salah, ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ini Ibnul Jauzi lain lagi, jauh sebelumnya. Imam Ibnul Jauzi, Al-Wa'idhul Kabir, Al-Allamatul Nihrir. Betul dong? Lah itu dia. Rugi apa betul? Miskin nggih? Miskin, jenengan duit por miskin. Orang nggak ada harganya, nggak kenal ulama, nggak kenal buku ulama, nggak punya harga diri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Walladzina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Darajatun. Darajat ini adalah jama' dan umum. Ini adalah jama' dan nakirah, tandanya wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi. Istilah Indonesia, di atas langit ada langit. Ternyata di atas bumi ada bumi. Bumi ini berlapis, langit pun bertingkat. Surga bertingkat dan neraka berlapis ke bawah. Kalau naik namanya darajat dalam bahasa Arab, tapi kalau turun darakat. Innal munafiqina fi darkun darakat. Ini berlapis ke bawah, neraka ke bawah, semakin ke bawah semakin panas bumi. Kalau melihat ilmu, tentunya kalau kita belajar tentang geologi, bumi di tengah-tengah ada inti bumi. Nggih napa mboten? Napa nih kok inti bumi? Lava. Nggih. Ternyata apa yang terjadi? Semakin ke bawah semakin Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Para tamu seluruh hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kita akan membawa bahwa kajian kita ini kita akan bawa kepada 3 hal. Yang pertama adalah cinta karena Allah. Semua ibadah hanya cinta kepada Allah. Yang kedua, berharap semata-mata pahala di sisi Allah SWT. Yang terakhir adalah takut dengan azab Allah. Inilah kajian kita. Kajian kita masih dalam membedah buku Jala'ul Afham fi Fadl Salati Wassalami ala Muhammadin Khairil Anam. Itu adalah membahas ringkasan, ini dikarang oleh Syekh Khalid Ibn Mutlaq Al-Mutlaq.
Ini salah satu hakim yang dahulu pernah di Madinah Al-Munawwarah, kemudian dipindah menuju Riyadh. Itu adalah tetangga dahulu, seorang hakim di sana, dan itu adalah keluarganya termasuk ulama-ulama besar seperti Syekh Abdullah Al-Mutlaq. Dan kemudian beliau meringkas buku besar yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengarang bukunya Jala'ul Afham fi fadlis salati wassalami ala Muhammadin khairil anam. Ini buku ini membahas fikih tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa kitab ini membahas 5 bab. 5 bab sudah disampaikan di kajian sebelumnya. Tetapi di kajian kita ini kita akan membawa kepada, walaupun ini dibagi 5 bab, kita akan membawa tentang salam, fikih salat dan salam kepada Rasulullah SAW, kepada cinta karena Allah, berharap pahala di sisi Allah, dan takut akan azab Allah SWT. Yang pertama tentang cinta kepada Allah SWT. Tidak ada, sudah kita sampaikan sebelumnya, tidak ada nikmat yang terbesar buat hamba di dunia ini kecuali diutusnya para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul adalah suri tauladan nyata yang mengaplikasikan isi kandungan kitab-kitab suci Allah SWT yang diturunkan ke muka bumi sebagai petunjuk umat manusia menuju ke jalan surga. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Kenapa ya Allah? Kenapa memakai itu? Dzalikal kitab, itu adalah sebuah teguran, sebuah tarikan buat kita untuk paham, untuk nek wono sobone nglilir, nembe ngantuk dibangunkan supaya kita terpana dulu, supaya kita tergugah untuk melihat dzalikal kitab. Setelah itu, makanya dzalika. Kemudian kita masuknya dikagetkan lagi dengan kata yang sangat tidak mungkin terucap dari manusia, la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. La raiba fi. Lihat bayangkan Bapak Ibu sekalian, jins. Raib ini adalah la, di sini la nafiyah lil jins. Meniadakan semuanya. Keraguan apapun tidak ada dalam Al-Quran. Maka tidak ada orang yang meragukan Quran kecuali yang tertutup hatinya. Tidak ada satupun umat manusia di dunia ketika menganalisis isi kandungan Al-Quran, hukum-hukum Al-Quranul Karim, kecuali luluh dan hatinya menjadi lembut. Ketika memang mencari kebenaran pasti masuk Islam, itu dijamin. Dzalikal kitabu la raiba fi. Maka betapa banyak para pendeta besar dunia yang masuk Islam disebabkan menganalisis Al-Quran. Satu hal saja tidak akan ada kontradiktif di dalam Al-Quran. Tidak ada yang bertentangan dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang tidak faham. Maka salah satu orientalis besar dunia itu menganalisis, Quran nih, oh bener po, itu buatan Muhammad, tenang aja. Kalau buku buatan manusia kesalahannya banyak sekali. Saya teliti itu. Kemudian diteliti oleh beliau, membaca Quran kok aneh ya. Ini Al-Quranul Karim aneh sekali. Nggak ada yang salah. Diulang lagi ketemu. Ada surat namanya Al-Masad atau surat Tabbat. Di situ dikisahkan Nabi Muhammad SAW itu ditentang oleh pamannya, sinten? Abu Lahab. Oh ternyata Abu Lahab masalah keluarga ya. Kita cari, bismillah, buka Al-Quran dari awal sampai akhir masalah keluarga. Abu Lahab turun ayat dia masih hidup, turun surat Al-Masad itu dia masih hidup, bahkan istrinya pun masih hidup. Jadi Nabi Muhammad SAW mempunyai paman dan bibi, walaupun bibi ini ya bibi dari istri pamannya, ini masih hidup dan turun ayat langsung, bahkan turun surat ya, mohon maaf, turun surat Al-Masad tentang mereka akan masuk neraka dan mereka tidak
mendapatkan petunjuk, dan itu gampang sekali. Tinggal saya beriman, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai. Muhammad langsung dicap pendusta, karena ayatnya turun, suratnya turun, dan dia mudah jelas masuk neraka. Kok nggak masuk? Ini masuk Islam loh. Ditelitilah sejarah. Ternyata ada masalah keluarga ini. Meliti sejarah, ternyata dipastikan bahwa Abu Lahab dan istrinya benar-benar tidak masuk Islam. Terpana, langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tertingginya nikmat Allah SWT yang dikaruniakan kepada kita, umat manusia, adalah diutusnya para nabi dan para rasul. Karena mereka adalah suri tauladan nyata yang menjelaskan kitab suci Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk hamba untuk masuk surga Allah. Disitulah kita, maka itu kasih sayang Allah. Jadi kita belajar fikih salawat, Bapak Ibu sekalian, itu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad manna Allah, manna yamunnu, mannan. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia min asma'illahil husna itu al-mannan. Mannan itu memberikan anugerah yang tak terhitung. Mannan memakai wazn fa'lan. Rahman, fa'lan. Ini adalah sebuah wazan, grammar dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada sighatin mubalaghah, kepada bentuk yang berlebih-lebihan. Bahwa sifat mannan, Allah SWT mengatakan laqad manna, makai sifat mannan. Disada dari minnah, sifatnya minnah, dan nama Allah adalah mannan. Di situ adalah karunia besar sekali. Apa karunia Engkau ya Allah? Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman dengan mengutuskannya seorang rasul di antara mereka dari jenis mereka sendiri, jenis manusia. Yang tugasnya para rasul itu adalah yatlu alaihim ayati, akan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah. Kemudian wa yuzakkihim, mensucikan mereka, mengajarkan mana yang baik agar diikuti sehingga mereka menjadi suci jiwanya, dan menjelaskan yang haram agar ditinggalkan agar jiwa mereka suci. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim dan hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka itu dalam keadaan dalam kesesatan yang nyata, kesesatan yang jelas. Inilah Bapak Ibu yang melakukan cinta Allah. Berarti kita mempelajari fikih salawat, di mana orang-orang mengaku cinta Allah tapi tidak tahu kedudukan Rasulullah. Bagaimana cinta Allah? Bagaimana kita menyayangi Rasulullah karena cinta betul-betul karena Allah? Ayat yang sangat besar di dalam Al-Quranul Karim ditakuti oleh para ulama, dinamakan dengan ayatul imtihan, ayat ujian. Allah SWT menjelaskan, qul in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah jejakku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini adalah ayatul imtihan, ayat ujian yang ditakuti oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama menangis ketika membaca ayat ini, takut tidak mampu dan tidak menjadi umat Rasulullah SAW. Karena konsekuensi kita mengatakan cinta Allah, bahwa kita ingin mencari cinta Allah, maka konsekuensinya harus mengikuti jejak Rasulullah SAW. Maka inilah bahwa kita benar-benar sayang kepada Allah, cinta kepada Allah dengan mempelajari tentang kedudukan Rasulullah. Salawat itu karena betul-betul sayang kepada Allah.
Makanya para sahabat Rasulullah SAW kalau mengingat Rasul, mereka tidak mampu untuk menahan air mata. Tidak bertemu dengan Rasul sebentar saja mereka menangis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar wafatnya Rasulullah SAW, dikisahkan dalam sejarah yang betul-betul jelas, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seakan-akan gelap dunia semuanya. Yang dia miliki hilang, sirna, tak memiliki kebahagiaan apapun kecuali Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena tidak percayanya itu menghunuskan pedangnya dan mengucapkan, "Man qala inna Muhammadan qad mat, dharabtu unuqah." Barang siapa mengucapkan Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka akan aku penggal ke lehernya. Karena sayangnya kepada Rasulullah SAW. Inilah sahabat Rasulullah. Kalau kita jarang ingat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kita berharap pahala di sisi Allah SWT. Kita akan membaca beberapa bab insyaallah ta'ala, dan sebelumnya sudah kita jelaskan sebagiannya. Betapa besar keutamaan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah takut dengan azab Allah. Siapa yang mengaku sayang kepada Allah, ingin mengibadahi Allah tapi tidak mengikuti jejak Rasulullah SAW dan ajarannya, maka bukan termasuk yang cinta Allah dan mengharapkan pahalanya, justru mendapatkan azab Allah SWT. Maka sekarang lagi musim-musimnya Bapak Ibu sekalian, orang mengucapkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi apa yang terjadi? Bermaksiat, melakukan ajaran ritual-ritual yang tidak pernah dituntunkan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dan kemudian mereka berfoya-foya mengamburkan hartanya untuk dosa dan membuka aurat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengaku cinta Rasulullah hanya setahun sekali, tetapi salat ke masjid jarang. Salawat kepada Rasulullah sepekan sekalipun hanya ingin makan-makan. Kalau cinta kepada Rasulullah, setiap hari bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sayang kepada Rasulullah, selalu bermimpi dan rindu ingin bertemu Rasulullah SAW. Itu kalau sayang dengan Rasul setiap saat. Sahabat Rasulullah kalau tidak melihat muka Rasulullah yang indah, bagaikan kata sahabat Anas bin Malik dan yang lainnya, banyak sekali sahabat-sahabat, itu kal qamari Lailatul Badr, seperti bulan purnama. Subhanallah. Sahabat Rasulullah tidak mampu melihat muka Rasulullah karena begitu sayangnya dan tidak sanggup untuk melihat keindahan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kalau kita la ilaha illallah. Baik, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Nah, alhamdulillah hari ini mohon maaf saya terlambat ya. Memang Allah Maha Besar, tapi masih bisa bertemu, bertalabil ilm bersama. Ini adalah karunia besar Allah SWT. Dari Jogja sebelum zuhur, tetapi subhanallah sampai sini persis adzan maghrib. Jadi langsung Bapak Ibu sekalian, saya sampai rumah langsung manaskan motor, bawain barang-barang dari mobil ke rumah, habis itu langsung memacu Hondanya secepat mungkin. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arzuqna qalban khashi'a wa lisanan dzakira ya rabbal alamin. Seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT, ternyata jikalau Rasulullah SAW mengharamkan seseorang buang hajat di bawah pohon atau di jalanan karena itu mengganggu jalan, ittaqul la'anin atau ittaqul la'anain, hati-hatilah dari orang-orang yang akan melaknat, mendoakan kepada orang yang mengganggu di jalanan dengan laknat, dengan buang air kecil di bawah pohon. Itu tempat berteduh,
Tempat orang bersantai, letihnya luar biasa perjalanan, kemudian berteduh di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Ketika buang hajat di bawah pohon itu, maka sangat-sangat menyedihkan. Orang yang begitu letih ingin untuk bersantai sejenak, terganggu. Di jalanan sangat mengganggu, tetapi apa yang terjadi? Nggih napa mboten? Di Mundilan barusan apa terjadi? Lama sekali, dekat sekali, kita harus berhenti sampai lama sekali, berjam-jam di sana. Orang parkir di tengah jalan, menyalakan motornya dengan keras-kerasnya, tidak punya adab dan etika, memutus jalan berjam-jam hanya untuk hura-hura, tidak ada adabnya sama sekali, tidak membangun negara maupun keadilan, bikin maju pun tidak, kecerdasan tidak, nambah ekonomi tidak, menghancurkan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Diputus itu jalan, berjam-jam harus nunggu, orang gila. Apa yang terjadi? Subhanallah, alhamdulillah, ingat ternyata talabul ilm, ternyata subhanallah kita ingat talabul ilm itu berat, tapi harus dilalui. Dan ternyata tidak semua orang pandai, harus berletih-letih dan berusaha payah. Nggih napa mboten? Nggih? Ada langsung pinter. Saya kasih hadiah 10 juta yang bisa mengulang ucapan saya dari awal sampai akhir. Betul? Jelas sama badan? Otak kita bukan ulama zaman dulu. Dengarkan khutbah dari awal sampai akhir, bisa mengulang hurufnya tanpa tersisa satu pun hurufnya. Imam Syu'bah, Imam Sya'bi, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Abdul Razzaq As-San'ani. Sinten sing kenal nama-nama tadi? Boleh diulang? Nggih? Semua diulang yang tadi nama-nama. Kelalen aja, jangan kelalen, la ilaha illallah. Zaman dahulu khutbah itu bisa diulang dari awal sampai akhir. Sekali mendengar langsung hafal. Nggih napa mboten? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahu akbar. Barang siapa yang melangkahkan kakinya hanya untuk talabul ilm, mencari ilmu karena Allah SWT, niscaya Allah SWT akan memudahkan usahanya itu. Bihi itu dengan bi artinya sababiyah atau ta'liliyah, baik itu disebabkan talabul ilminya, Allah akan memudahkan ia untuk masuk surga atau jalannya menuju surga. Subhanallah. Cinta Allah SWT. Kita bagaimana tidak sayang kepada Allah dan cinta ketika ibadah. Allah tidak membebani kita dengan kecerdasannya, tapi langkah kita untuk mendatangi talabul ilm, majelis ilmu itu sudah jalur menuju surga. Subhanallah. Jelas nggih? Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala, itu dari kecil anaknya itu menjadi imam hafidh, ahli hadis yang sudah hafal dan ahlinya hadis dimanakan hafidh. Kalau derajat masih awal itu muhaddits, ketika mengenal hadis dahsyat menjadi ahli hadis namanya muhaddits. Di atasnya namanya hafidh, penghafal hadis. Kalau sudah luar biasa, hafalannya luas sekali hadis dan sudah bahasa Jawanya kelotok nih. Kalau kita yang kelotok, kita hafidh. Kalau dahulu hafiznya ada di kepala, kalau kita di luar kepala, di luar kepala. Imam Rahabi di dalam Ar-Rahabiyahnya mengatakan wathulutsani wa huma at-tamamu fahfadh fa kullu hafidhin imamu. Dan 2/3 itu adalah kelengkapan dari bagian-bagian warisan yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah thulutsan, 2/3. Fahfadh, maka hafalkanlah. Fakullu hafidhan imamu, orang yang hafal itu imam. Jadi kalau ingin Bapak Ibu sekalian menjadi imam di dalam ilmu, di dalam akhlak, di dalam salat, hafalkanlah. Baik. Kita kemarin sudah membahas beberapa bab. Bab pertama, maja'a fi salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang
ada keterikatan dengan salat kepada Rasulullah SAW. Di sana kita sudah membacakan beberapa hadis-hadisnya tentang, ya, bab pertama ini sudah kita bahas secara singkat, yaitu tentang bentuk-bentuk salawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kebetulan tidak membawa laptop ya, jadi untuk menulis jarang, maka mungkin insya Allah Ta'ala biiznillah ta'ala kalau sudah sampai Madinah akan saya tuliskan semua tentang, atau mungkin sudah ada terjemahannya. Jala'ul Afham saya kira pasti sudah ada terjemahannya. Itu kemungkinan besar sekali, bahkan itu sudah diterjemahkan insya Allah. Kitab Jala'ul Afham boleh dilihat di internet terjemahannya. Di sana ada contoh-contoh salawat seluruhnya. Bisa diambil biiznillah, pengurus bisa langsung diambil, dikutip salawat-salawatnya, langsung hadis yang sahih saja, kemudian bisa dibagikan, dicetak untuk ibadah seluruhnya. Kemudian selanjutnya tentang beberapa dalil-dalil yang menunjukkan tentang orang yang tidak membaca salawat kepada Rasulullah SAW ketika nama Rasulullah disebutkan, itu adalah abkhalun nas, orang yang paling kikir, itu sifat orang tercela, orang yang paling bakhil. Kemudian hadis-hadis yang lain juga kemarin kita jelaskan, itu salah satu yang dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah orang yang celaka. Orang yang tercelaka ketika nama Rasulullah SAW disebutkan tapi tidak mau bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Itu tanda orang tidak cinta Rasulullah SAW. Dan betapa hadis yang lain ketika Allah SWT itu memberikan janji 10 kali, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, niscaya Allah SWT akan membalas salawat yang sekali itu dengan 10 kali. Bagaimana kita tidak sayang kepada Allah SWT? Bagaimana kita tidak sayang kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah? Bapak Ibu sekalian, ketika berumrah nantinya, Bapak Ibu akan melihat Masjidus Syukur. Masjid Syukur yang terkenal zaman sekarang, bahkan ditulis dengan namanya dengan nama Masjid Abi Dzar. Masjid Abi Dzar. Dari Masjid Nabawi nggak jauh, kisaran 1,5 kilo. Kisaran 1,5 kilo, jalan dekat banget. Atau mungkin 1 kilo, nggak jauh banget, jauh dekat sekali. Sudah ada jalannya di sana. Mencari Masjid Abi Dzar. Nabi Muhammad SAW dikutip di dalam hadis-hadis Rasulullah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika itu mencari air minum. Nabi Muhammad SAW senang sekali dengan beberapa mata air yang ada tidak jauh dari Masjid Nabawi. Salah satunya masjid yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Talhah Al-Ansari rahimahullah radhiyallahu an. Itu sekarang masuk di Masjid Nabawi, masuk di pintu 22. Kalau masuk dari pintu King Fahad 22, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapati di sana sebelah kiri itu nanti ada payung. Nah, ada kubah yang berjalan, di bawahnya itulah kebun Abu Talhah Al-Ansari. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu kisah yang begitu indah antara Abu Talhah Al-Ansari. Bagaimanakah mensedekahkan kebun yang namanya Bayruha, kebun kurma yang Bayruha, di dalamnya ada mata air yang begitu jernih dan sangat nikmat. Nabi Muhammad sering minum di situ. Kemudian kebun selanjutnya adalah kebun ini yang sekarang ada di situ, kemudian dibangun masjid namanya Masjid Syukur. Masjid Abu Dzar sekarang namanya. Di situ kebun itu Nabi Muhammad SAW itu pada suatu hari ke sana dan meminum mata air di sana. Setelah itu datanglah malaikat Jibril alaihi salam dan menyampaikan, ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada engkau bahwa umatmu tatkala bersalawat kepadamu sekali saja, niscaya Allah akan membalasnya 10 kali. Subhanallah. Nanti kita akan sampai biiznillah apa makna salawat dari Allah kepada kita. Kalau kita bersalawat kepada Allah sallallahu alaihi wasallam, apa balasan Allah? 10 salawat Allah, ada maknanya tersendiri. Nabi Muhammad SAW ketika mendengar kabar gembira dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, umatnya mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti itu dan nikmat yang begitu besar, Rasulullah sujud syukur yang panjang sekali, sujud syukur. Salah satu sahabat yang mengikuti dari belakangnya itu bingung.
ingin mengikuti Rasulullah, mungkin ada ilmu atau apa, mereka senang dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah sujud lama sekali, takut Rasulullah itu wafat. Kemudian mendekat dan mendekat. Setelah lama sekali Rasulullah SAW tidak bangun karena bersyukurnya kepada Allah, sayangnya kepada kita Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi Muhammad SAW saking sayangnya kepada kita, hanya satu keutamaan itu, padahal banyak sekali. Maka ada buku sekarang Masya Allah, Khasais Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Sekarang ada mausu'ah, ada buku dikarang, muncul terus buku-buku yang terbaru tentang kekhususan Nabi Muhammad SAW dan umatnya dibanding dengan umat sebelumnya, itu akan tercengang dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh-sungguhnya menyampaikan risalah Allah kepada umatnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan Nabi ini menjadi khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik para nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad SAW dengan mendoakan terus-menerus kepada umatnya ini, mempunyai khusus umat ini umat yang ajaib. Salah satunya umat ini umurnya pendek, amalnya sangat sedikit, kekuatannya lemah sekali, hidup di penghujung masa dunia. Akan tetapi terbaik umat seluruhnya, dari Adam alaihissalam sampai akhir kiamat, terbaiknya adalah umat Rasulullah SAW. Bahkan menjadi saksi kepada umat-umat sebelumnya, la ilaha illallah, dan Rasulullah menjadi saksi buat kita. Maka Rasulullah ketika membaca ayat itu menangis. Subhanallah, keutamaan yang diberikan kepada Rasulullah dan umatnya, Rasulullah menangis. Kita umat yang begitu lemah ibadahnya, lemah kekuatannya, sedikit ibadahnya, dan paling malas, itu menjadi umat yang terbaik di muka bumi. Subhanallah. Ini. Tetapi apa ya? Ini cintanya Rasulullah SAW. Baik, kita memasuki itu beberapa, kita mengulang saja tentang beberapa bab sebelumnya. Ini bab yang pertama. Yang bab yang kedua, yang itu kita akhirkan kajian kita ini di bab yang kedua, yaitu fi bayani ma'na salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang makna salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang terakhir yang akan kita bedah secara singkat biiznillah taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini adalah al-babu tsani fi bayani ma'na salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam was salati 'ala alihi wa tafsiril al. Di sini Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bab yang kedua adalah penjelasan tentang makna salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan makna salat kepada keluarganya, serta tafsir siapakah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita jelaskan di sini al-faslul awwal fi iftitahi salatil musalli biqauli Allahumma. Ini kita lanjutkan saja. Ini arti Allahumma, tawassul dengan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka ibadah doa yang mustajab itu bertawassul dengan nama-nama Allah. Allahumma bertawassul, Rabbana bertawassul, Ya Rahman bertawassul, Ya Rahim bertawassul. Jadi doa kita Bapak Ibu sekalian adalah bentuk tawassul kepada Allah. Rabbighfirli, Rabbana hab lana, Rabbana ighfir lana, Rabbana, dan selanjutnya. Kemudian pasal yang kedua, al-faslu tsani fi bayani ma'na salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang kedua adalah penjelasan tentang makna salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kemuliakan, dijelaskan di sini wa aslu hadhihi lafzah yarji'u ila ma'nain. Asal usul makna salat. Ingat, salat, shalla yusalli salatan. Shalla yusalli salatan, itu dalam bahasa Arab, grammarnya begitu. Secara asal makna bahasa Arab ini kembali ke dua makna. Jadi salatun, kita salat, ada dua makna. Yang pertama, ahaduhuma ad-du'a wa at-tabrik. Ad-du'a wa at-tabrik. Arti yang pertama adalah doa dan memohon keberkahan. Doa dan memohon keberkahan.
Jadi kita salat, Bapak Ibu sekalian, baik itu salat itu ada dua makna. Secara bahasa doa, doa dan memohon keberkahan. Jadi kita salat yang secara fikih kita ibadah salat itu adalah ibadah khusus di waktu yang khusus, dimulakan dengan jadi ibadah khusus di waktu yang khusus dengan bacaan khusus, dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan taslim, dengan salam. Itu salat. Itu maknanya dua, berdoa dan memohon keberkahan dan ibadah sekaligus. Makna yang kedua arti salat adalah al-ibadah, ibadah. Jadi asal usul makna salat itu adalah yang pertama doa dan memohon keberkahan, dan yang kedua adalah al-ibadah. Inilah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita salat itu sudah berdoa. Jelas nggih? Dahulu kita dalam kajian kita tentang fikih salam, kita menjelaskan tentang doa dalam salat. Doa dalam salat ada 3 doa yang dahsyat. Pertama, baca Al-Fatihah itu doa yang begitu dahsyat. Jadi jangan ditutup. Habis salat, habis Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Amin. Salah, batal salatnya. Masukkan kata-kata yang bukan dari salat, batal salatnya. Waladdallin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama kali memuji Allah, memulai muji Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahman, dan selanjutnya maliki yaumiddin. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, itu doa. Itu hak hamba. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim, selanjutnya itu ini adalah hak hambaku, dan hak hambaku itu permohonan itu akan aku ijabai apa yang ia minta. Itu mudah doa. Doa yang dahsyat 17 kali dalam sehari agar tidak tersesat jalannya di dunia akhirat. Orang yang gemar salat, insyaallah taala akan istiqamah dan terhindar dari sesat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seperti itulah. Kemudian Bapak Ibu yang muliakan, itu makna salat adalah apa tadi? Doa dan memohon keberkahan, itu yang pertama. Yang kedua adalah ibadah. Itu baik yang pertama. Kemudian sekarang adalah yang kedua, kita menjelaskan doa. Di situ salah satu makna salat adalah doa. Doa terbagi dua Bapak Ibu sekalian. Wa du'a'u naw'an. Doa terbagi dua, du'a'u ibadatin wa du'a'u mas'alatin. Doa ibadah dan doa permohonan. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, kita berdoa, kita salat udah termasuk dua-duanya bahkan. Salat yang 5 waktu misal, itu sudah dua-duanya. Doa ibadah, doa ibadah, itu kita berbuat ibadah apapun itu sudah doa. Bagian dari ibadah. Itu sudah doa, jadi kita bertutur kata yang baik karena Allah, itu sudah langsung termasuk. Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Kan kita itu yang kita minta. Ketika kita berbakti kepada orang tua, Allah akan membalas yang baik. Itu udah doa itu. Tapi doa ibadah, permohonan dari ibadah. Bahkan salah satu tawasul yang dibolehkan dalam Islam ada 3 saja. Dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Yang kedua dengan amal soleh. Amal soleh ini doa. Mustajabnya doa kita karena kita beramal soleh. Jadi apa betul? Ada kisah sekelompok pemuda yang masuk gua kemudian tertutup. Mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Doa ibadah. Yang kedua doa mas'alah, doa permohonan. Allahumma Rabbana Rabbi. Kita memohon Allah kepada Allah SWT, itu doa permohonan. Baik, kita kemudian melanjutkan makna salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita memohon kepada Allah SWT, ya, tatkala kita memohon kepada Allah SWT salawat ya, kepada Rasulullah SAW, berarti kita mendoakan kepada Rasulullah SAW yang sebenarnya ya. Jadi yang sebenarnya keutamaannya kembali kepada kita sendiri. Jadi keutamaannya kembali kepada kita sendiri. Kita akan mendapat pertolongan Allah, taufik Allah SWT, keselamatan dunia akhirat itu karena banyak salawat. Karena kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna salat
kepada Nabi Muhammad SAW, kita mohon kepada Allah SWT akan memberikan ke Nabi Muhammad SAW salat, yaitu derajat tinggi di surga Allah SWT, dan manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Dan muncul pada keutamaan beberapa hadis yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian di sini, amma salatullahi subhanahu wa ta'ala fanaw'an. Sekarang adalah pasal yang selanjutnya adalah apa makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala. Amma salatullahi subhanahu fanaw'an, ammatun wa khassah. Adapun salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya terbagi dua, yaitu umum dan khusus. Jadi salawat Allah SWT kepada hamba, ya, kepada Nabi Muhammad maupun kepada kita, itu ada maknanya, ada dua, umum dan khusus. Yang umum, fahiya salatuhu ala ibadihil mu'minin. Yang mohon maaf, yang umum. Fa'ammal ammah, adapun yang umum, makna salawat Allah SWT kepada, itu umumnya adalah kepada hamba-hambanya yang beriman, bukan kepada Rasulullah. Jadi salawat Allah yang umum itu hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah SWT berfirman dalam suratul Ahzab ayat 43, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dan dialah Allah SWT yang bersalawat kepada kalian, dan juga yang bersalawat kalian malaikat-malaikatnya. Ini adalah salawat Allah SWT. Jadi salawat Allah hanya yang umum, hanya khusus kepada hamba-hamba yang beriman. Nabi Muhammad SAW pernah dalam hadis yang sahih, ya, dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pernah mendoakan salawat kepada sahabatnya. Allahumma salli ala Ali Abi Aufa. Allahumma salli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah salawat kepada keluarga Abi Aufa. Ini adalah doa salawat Rasulullah SAW. Adalah doa. Tadi kita jelaskan doa. Makna salawat adalah doa dan mohon keberkahan. Dan yang kedua adalah ibadah. Dan doa menyangkut dua doa ibadah dan doa permohonan. Selanjutnya, salawat khusus Allah SWT kepada hambanya, yaitu salatuhul khassah ala anbiya'ih, yaitu salawat Allah SWT secara khusus hanya kepada para nabinya, wa ala rusulih, dan kepada para rasul-rasulnya, khususan ala khatamihim wa khairihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus dari itu kepada penutup para nabi dan terbaiknya para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ngapunten ya, karena kami barusan kembali. InsyaAllah kita tutupkan kajian kita sampai sini. Kita lanjutkan lagi semoga Allah masih mempertemukan kembali InsyaAllah ta'ala di majlis selanjutnya biiznillah ta'ala. Penutup kajian fikih salawat biiznillah di kajian yang akhir InsyaAllah ta'ala. Dan inilah semoga Allah SWT, ya, kita memohon kepada Allah SWT sebelum majlis ini tutup, semoga Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya rabbal alamin. Allahumma la tufarriq jam'ana, Allahumma la tufarriq jam'ana illa bi dhanbin maghfur. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaytah, ولا حاجة إلا يسرتها وفقتنا عليها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته